Nabi Yunus adalah salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Niawa di daerah Mosul, Irak, agar beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun kaum Niawa menolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam dan tetap berkeras hati dalam mengkafirkan dan kesesatan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Yunus bahwa dia akan mengajak kaum Niawa setelah 3 hari jika mereka tidak bertobat. Nabi Yunus adalah nabi yang beriman dan bertaat kepada Allah. Nabi Yunus ini berdakwah kepada kaumnya Niawa. Namun kaum Niawa ini menolak dakwahnya Rasul, berkeras hati dan untuk menyembah berhala. Disitulah Nabi Ayo jalan. Kenapa nih orang bagus? Lanjut ya, Mas, bisa lanjut nih. Bisa. Berdiri ya? Berdiri, awal berdiri. Lagi ya? Nabi Pak. Lanjut. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut urusan apa? Tadi di Nabi Yunus. Nabi Yunus meminta doa. Nabi Yunus meminta doa kepada Allah Lanjut. agar kaum Niawa ini akan kena azab. Namun kaum Niawa ini tidak bertobat. Coba bikin kayak ngomong kesumuran. Kayak kita ngomong berdua, ceritakan. Coba, bisa gitu. Nabi Yunus ini ya, misalnya gitu, coba. Ulang lagi berapa? Enggak lah. Dari lanjutan tuh. Nabi Yunus ini kan mau ajak bertobat, mau mengajak tobat kaumnya, tapi kaumnya menolak untuk berkeras hati untuk menyembah berhala. Udah itu Nabi Yunus itu kan meminta doa kepada Allah untuk mengazab kaumnya. 3 hari jika mereka tidak bertobat. Lalu Nabi Yunus alaihissalam pergilah meninggalkan kaumnya. Ya. Nabi Yunus meninggal kaumnya. Nabi Yunus merasa marah dan kecewa dengan sikap kaumnya, tidak mau mendengar serunya, tidak mendengar dakwahnya. Dia pun pergi meninggalkan mereka tanpa izin dari Allah. Dia naik ke sebuah kapal akan berlayar ke tempat lain. Ya, Nabi Yunus ini dia meninggalkan kaumnya berlayar karena kaum ini tidak mau bertobat. Di tengah perjalanan kapal itu mengalami badai yang lebat dan mengalami badai yang hebat yang mengancam keselamatannya. Para penumpang kapal memutuskan untuk mengemudi siapa yang harus dilempar ke laut. Orang yang pesan kapal itu untuk memutuskan ini siapa yang untuk dilemparkan ke laut. Itu orang pun kapal untuk mengemudi siapa yang harus dilempar ke laut agar kapal itu bisa ringan dan selamat. Kemudian itu jatuh kepada Nabi Yunus. Jangan gitu, bilang ini. Jadi mereka membuat undian. Dan mengacak salah satu dari orang-orang di kapal, bilang gitu. Orang
orang kapal, orang pada kapal. Iya, orang di kapal tuh membuat undian orang nih, siapa yang terpilih namanya. Jadi bilang di situ orang ini mengacak, kayak mengacak, misalnya contoh ya, mengacak satu satu Menguji yang ada undian, kertas, membaca undian. kertas. Lalu Habis pada itu undian itu, nama Nabi Yunus ini bilang sampai dia namanya tuh keluar sampai ke 3 kalinya. Pertama nama Nabi Yunus lagi keluar diacak, nama Nabi Yunus lagi, Nabi Yunus lagi. Habis itu karena udah 3 kali orang ini udah nggak ada pilihan, jadi orang ini terpaksa membuang anu tuh. oh gitu, Ya Nabi Yunus juga dengan sukarelanya. jelasinnya, aku nggak bisa membuka itu. Aku pernah diceritakan juga tuh. Lanjut. Nah, Nah, para kapal ini membuat undian. Nah, kemudian lalu orang-orang ini berkumpul dan memilih undian itu beracak. Undian itu yang diacak untuk memilih. Namun Nabi Yunus memilih dan Nabi Yunus pun mendapatkan undian itu. Dan yang keduanya Nabi Yunus pun memilih. Yang kedua itu mendapatkan juga. Yang ketiga ini baru yang sebenarnya Nabi Yunus pun yang bersedia untuk undian itu. Namun para yang kapal ini untuk menunjukkan melemparkan Nabi Yunus ke laut sebagai korbannya. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Yunus tenggelam di laut. Allah Subhanahu wa taala menyuruh seekor ikan paus untuk menelan Nabi Yunus tanpa kecelakaannya. Nah, Nabi Yunus ini kan jatuh ke laut. Lalu datanglah ikan paus untuk menelannya biar selamat, biar Nabi Yunus ini tidak mati dan tidak kecelakaan. Nah, Nabi Yunus pun masuk ke dalam perut ikan paus dan berada di dalamnya selama beberapa hari. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus merasakan gelap dan sempit dan dingin. Dalam keadaan Nabi Yunus dalam perut ikan itu kelaparan, dingin, sempit. Ia pun menyesali buat perbuatan yang meninggalkan kaumnya tanpa izin. Nabi Yunus ini meninggalkan kaumnya dengan tanpa izin Allah. Ia pun berdoa dengan penuh kesungguhan dan ketulusan kepada Allah. Nabi Yunus ini meminta doa kepada Allah dengan penuh kesungguhannya dan ketulusannya pada Allah. Doa dikeluarkan dari perut ikan paus. Nah, setelah menelan Nabi Yunus ikan paus itu, lalu mengeluarkannya dari perutnya, dari ikan paus. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Nabi Yunus alaihissalam mengampuni kesalahannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni doa dari Nabi Yunus dari kesalahannya yang telah meninggalkan umatnya. Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh ikan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya dan melemparkannya ke sebuah pulau yang tandus. Sebuah pulau yang tandus itu pulau yang luas. Di pulau itu Nabi Yunus masih lemah dan sakit. Nabi Yunus itu dan lemah, kelaparan, sakit, lemah, kan keberadaan kan dalam perut ikan. Allah Subhanahu wa taala pun menumbuhkan sebuah pohon labu di atasnya untuk memberinya naungan dan makanan. Allah menumbuhkan tumbuhan labu Tumbuhan untuk dia berteduh tuh kayak dia ini bersandar biar nggak kepanasan. Terus ditumbuhkan lagi makanan-makanan dan minuman. Lanjut. Nabi Yunus pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberinya. Nabi Yunus pun bersyukur adalah yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Nabi Yunus ulang yang tadi. Nabi Yunus kembali. Ulang di situ kembali. Nabi Yunus kembali ke kaumnya. Nabi Yunus kembali ke kaumnya. Simpulkan. Jadi kesimpulan. Jadi Nabi Yunus. Iya, kesimpulan dari cerita semua cerita tuh. Kesimpulan enggak, masih ada lagi. Nggak usah lagi. Udah 10 menit.
kesimpulan dari kisah Nabi Yunus ini, banyak hikmahnya, yang dimana bilang walau dia jadi seorang pemimpin tidak boleh meninggalkan kaumnya. Nah, bilang kayak gitu. Pokoknya simpulkan dari itu coba. bilang kesimpulan dari Nabi Yunus ini adalah kesalahannya Nabi Yunus yang telah meninggalkan kaumnya dan tanpa izin dari Allah. Dan Nabi Yunus ini nggak tahu orang kaumnya yang telah bertobat, gitu kan, menyesali Nabi Yunus. Nah, sekian dari cerita saya. Kalau kesalahan kata-kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.